Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firdaus dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dan pemeliharaan atau pelestarian lingkungan. Baik, di sini ada etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegrasi. Sedangkan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Nah, di sini menurut Velquist tahun 2002, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral, benar dan salah. Studi ini berinteraksi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Di sini juga ada hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak lepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis, begitupun sebaliknya. Secara umum, lingkungan bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan terbagi menjadi dua, ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan sejumlah faktor variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis. Antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem, manajemen, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Di sini ada prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup terbagi menjadi 9. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab. Yang ketiga ada prinsip solidaritas. Yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima ada prinsip no-harm. Yang keenam ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh ada prinsip keadilan. Yang kedelapan ada prinsip demokrasi. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Di sini ada etika bisnis lingkungan milik individu, di mana paradigma manusia terhadap lingkungannya perlu diubah agar sikap dan perilaku manusia lebih arif dan bijaksana dalam memaknai dan memperlakukan alam. Agar suatu perusahaan atau bisnis tetap menjaga keseimbangan antar etika bisnis dan lingkungan hidup, maka perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan mempergunakan sumber daya alam untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam hal ini, perusahaan perlu bersama-sama pelanggan, pemasok, dan pelaku bisnis lainnya menjalankan praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Di sini ada etika bisnis lingkungan milik umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain yaitu ada kondisi ekonomi dan ada kondisi politik dan hukum. Kondisi ekonomi secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktek manajemen dalam aktivitas bisnis. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua ada kondisi politik dan hukum. Terdapat kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan
suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial termasuk dalam pengolahan sumber daya manusia. Yang ketiga ada kondisi sosial budaya. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan dan selera konsumen. Yang keempat ada kondisi demografi, mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dan populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan dan konsumsi keluarga. Yang kelima ada teknologi. Teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer terutama dalam hal pengembangan produk. Di sini juga ada etika bisnis lingkungan milik negara. Etika bisnis lingkungan milik negara adalah jika suatu perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut untuk berperilaku harmonis dengan semua unsur di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 8 unsur. Yang pertama ada unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada unsur budaya atau kultur masyarakat. Yang ketiga ada unsur agama atau kepercayaan. Yang keempat ada unsur politik pemerintah. Yang kelima ada unsur ekonomi umum. Yang keenam ada unsur sosial atau masyarakat. Yang ketujuh ada unsur geografis. Dan yang delapan ada unsur pendidikan. Di sini ada contoh kasus etika bisnis lingkungan. Contoh kasus PT Lapindo Brantas adalah kerusakan lingkungan, diantaranya adalah semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula pada tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas, lumpur merubah benteng alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di kecamatan Kelurahan Porong, Jambon, Tanggulangin dan sekitarnya. Selain itu lebih dari 8.200 jiwa harus dievaluasi. Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan memurahkan ribuan tenaga kerja. Baik, kita dapat menganalisis dari kasus yang tadi sudah dibacakan bahwa dapat dilihat PT Lapindo Brantas telah menyalahi etika berbisnis. Dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar kita, yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT Lapindo Brantas sudah dapat menghitung atau memperkirakan bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan bila melakukan pengeboran. Perusahaan harus tahu seberapa batas sewajarnya dilakukan pengeboran, karena ulah perusahaan tersebut banyak pihak yang dirugikan, baik makhluk hidup di sekitarnya juga dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya agar lebih memikirkan faktor lingkungan di sekitar wilayah yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku perusahaan dalam aktivitasnya. Ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan memastikan bahwa operasional mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Pemeliharaan lingkungan dalam konteks bisnis menekankan pada praktek-praktek yang memastikan kelestarian sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini melibatkan pengolahan limbah yang efektif, penggunaan sumber daya secara efisien, dan inovasi produk yang ramah lingkungan.